Kita ke sorotan lain saudara. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono memastikan anggota Polda Riau yang terlibat kasus dugaan pimpinan minta setoran ratusan juta rupiah sudah diperiksa Bid Propam. Wakapolri menyebut kasus dugaan polisi di Kabupaten Rokan Hilir Riau meminta setoran 650 juta rupiah dari bawahannya sudah ditangani oleh Bid Propam Polda Riau sejak 3 bulan lalu. Polisi yang terlibat di kasus itu sudah dipanggil dan diperiksa. Jika terbukti bersalah, maka akan diproses secara hukum dan diancam dipecat dari anggota Polri. Sudah nih Pak Kapolda kan lagi ditangani dari Propam, sekarang lagi proses, nanti akan dilakukan sidang. Sudah 3 bulan yang lalu tangani Pak. Ada pemanggilan Pak dari anggota-anggota terkait itu Pak? Sudah Pak Kapolda semua tadi. Pak Kapolda lapor ke saya, ya semuanya sudah dilakukan satu penyidikan tentu melalui Propam dan siapa-siapa yang terlibat sudah diperiksa. Nanti selesai tentunya ada proses mungkin sidang kode etik atau sidang yang lainnya gitu ya Pak Kapolda ya. Oke ya. Inilah tanggapan layar percakapan anggota Brimob Polda Riau yang viral di media sosial. Pengunggahnya adalah Bribka Andri Dharma Irawan yang mengaku selama berdinas di Rokan Hilir Riau selalu menyetor uang ke atasannya Kompol Petrus Simamora sejak Oktober 2021 hingga Februari 2023. Ia mengunggah percakapan yang diduga permintaan sejumlah uang dan bukti transfer kepada Kompol Petrus Simamora senilai total 650 juta rupiah. Kasus ini tengah ditangani pengawas profesi bidang Propam Polda Riau. Jika terbukti bersalah, maka anggota Brimob Polda Riau bisa ditindak tegas. Jika terbukti bersalah, maka akan ada tindakan tegas. Secara prinsip ini komitmen Polri. Jadi tidak menunggu kasus itu ada ya. Kasus yang dilaporkan diperintahkan untuk ditindaklanjuti ya. Dan kami pastikan kasus itu bila memenuhi unsur apakah itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran apalagi pelanggaran pidana pasti ditindaklanjuti. Meski belum mendapat intimidasi apapun, Bribka Andri Dharma Irawan pun mendatangi kantor LPSK di Jakarta untuk meminta perlindungan. Bribka Andri mengaku sudah memberikan semua keterangan ke LPSK terkait dugaan adanya setoran uang 650 juta rupiah kepada atasannya soal mutasi jabatan ke wilayah lain. Kita mencoba minta perlindungan terkait dengan postingan saya di media sosial. Dan juga di media massa lah. Semua sudah saya sampaikan di postingan saya juga ada. Buntut dari kasus ini, Komandan Batalion B Manggala Kabupaten Rokan Hilir Riau, Kompol Petrus Simamora dicopot dari jabatannya karena ia tengah dalam pemeriksaan Propam. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polri kembali disorot setelah mencuat curhatan anggota Satbrimob Polda Riau yang mengaku menyetor ratusan juta rupiah ke atasannya. Anggota Brimob tersebut, Bribka Andri Dharma Irawan, bahkan meminta perlindungan ke LPSK dan kini segera menjalani sidang kode etik. Sudah ada Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim bersama kita. Selamat sore Pak Yusuf. Pak Yusuf, praktik setoran seperti ini sebenarnya sering terjadi nggak sih di tubuh Polri? Selamat sore Mas Iksan. Kita sangat menyesalkan ini ada berita-berita seperti ini yang diviralkan oleh anggota ya Mas Iksan. Ini tentu yang dilakukan oleh Bribka dan atasannya sudah dalam proses kode etik profesi ya, sudah dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi. Tapi tentu sekali lagi dalam beberapa kesempatan yang lalu, apapun yang dilakukan oleh oknum anggota yang diduga melakukan pelanggaran, disiplin, kode etik, profesi, dalam kasus ini nanti apakah nanti dalam pendalamannya mengemuka ada dugaan tidak pidana, tentu pimpinan Polri sejauh ini sudah memberikan petunjuk dan arahan ditindak tegas. Hanya dalam setiap kasus seperti ini bukan berarti bahwa ini menggambarkan seolah-olah ada budaya seperti ini.
ini Mas Ihsan adalah perbuatan oknum yang sangat memalukan, maka kita mendorong dan terus memantau proses penindakan baik secara etik dan nantinya apabila ada bukti-bukti yang mengarah kepada dugaan tindak pidana juga harus diproses itu. Ya, ya. Ya, Pak Yusuf, tapi praktik setoran ini sebenarnya lazim nggak sih di tubuh Polri? Kompolnas pasti tahu dong. Setoran-setoran seperti ini tentu tidak dibenarkan. Kalau ada perintah dari atasannya kepada terduga pelanggar BRIPKA ini tentu mestinya menggunakan kanal-kanal resmi yang sesuai dengan mekanisme aturan. Dalam kode etik profesi kan sudah jelas, apabila atasannya memerintahkan untuk melakukan satu perbuatan yang itu bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma hukum, mestinya melaporkan kepada atasannya atasan. Normanya kan seperti itu. Normanya seperti itu. Maka menjadi pertanyaan, mengapa tidak mau melaporkan ke atasannya? Nah, ini tentu yang harus dilakukan pendalaman nantinya di dalam pemeriksaan kode etik profesi. Sekali lagi, ini merupakan perbuatan oknum yang itu tidak bisa mengeneralkan bahwa ada budaya setoran-setoran seperti itu. Siapapun yang melakukan hal-hal seperti ini, ada oknum-oknum lain, tentu nanti akan ditindak. Itu, Mas Ihsan. Pengakuan dari Bribka A itu sudah menyetor, tapi tetap dimutasi. Lalu ia juga melaporkan ataupun meminta perlindungan kepada LPSK. Rekomendasi dari Kompolnas seperti apa terkait kasus ini? Dalam pantauan Kompolnas kan ini sudah kita dengarkan juga pernyataan resmi dari pimpinan Polri. Kedua-duanya kan diproses dalam pemeriksaan kode etik profesi. Tentu semuanya berdasarkan bukti-bukti nantinya itu didalami dan dimintain pertanggungjawabannya kepada kedua belah pihak. Kalau memang ada oknum lain ya nanti ya turut serta juga diproses saja gitu. Dan apabila memang sudah buktinya sudah cukup kuat untuk yang bersangkutan kedua belah pihak, baik itu atasannya maupun BRIPKA, itu ya diberikan sanksi yang tegas. Itu kalau ada kaitannya dengan tindak pidana ya maka itu patut diberikan sanksi yang seberat-berat. Akan diusut juga terkait dengan sumber uangnya, Pak Yusuf, karena 650 juta itu sangat besar, apalagi untuk seorang BRIPKA. Sejauh ini kami masih dalam pemantauan, karena proses kode etiknya masih berjalan. Kami kira segera proses pemeriksaan pendahuluannya kalau itu sudah selesai, dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi agar bukti-buktinya bisa terungkap. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman terkait dengan sumber yang dimaksud dugaan setoran itu ya tentu itu harus didalami. Kalau memang ada tindak pidananya, sebagaimana dalam kasus-kasus lain, misalnya di Polda Sumatera Utara kan itu ditelusurin yang begitu-begitu. Oke, terima kasih Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih, salam sehat semuanya. Saudara, di tengah polemik